warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Hidayatullah, dosen dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman visual di program studi S1 Teknologi Informasi. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama terkait deskripsi mata kuliah pemrograman visual, kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran, yang ketiga tentang materi kuliah, yang keempat format pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Mata kuliah pemrograman visual merupakan mata kuliah praktek, dan ini adalah mata kuliah wajib di Prodi S1 Teknologi Informasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, membahas mengenai praktik pemrograman untuk aplikasi GUI menggunakan Java Swing yang terhubung dengan basis data yaitu MySQL dan MongoDB. Pada mata kuliah ini, mahasiswa berlatih mulai dari menuliskan kode program Java menggunakan editor teks seperti Notepad++, Visual Studio Code, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan editor GUI yaitu NetBeans. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan komponen utama Java Swing untuk membuat aplikasi GUI dengan text editor maupun GUI editor. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan komponen tambahan dari library eksternal. Yang ketiga, dalam hal ini mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengintegrasikan komponen-komponen Java Swing tadi dengan basis data, baik basis data relasional dalam hal ini MySQL dan basis data NoSQL, yaitu MongoDB. Kemudian yang terakhir, keempat, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan, baik persoalan sederhana hingga persoalan yang kompleks, melalui pengembangan aplikasi GUI yang terhubung dengan basis data. Adapun yang akan dipelajari di mata kuliah ini sangat banyak. Utamanya kaitannya dengan bagaimana menggunakan komponen-komponen utama yang ada pada Java Swing, seperti JFrame, JDialog, JPanel, JButton, JLabel, JTextFill, kemudian ada juga JCombo Box, JRadio Button, JList, JToggle Button, JCalendar, JProgress Bar, kemudian JMenu atau menu item, dan yang teks berwarna merah ini adalah bagian yang advance, yaitu terkait JTable, J-Tree, JFile Chooser, Chart, MySQL Java, kemudian MongoDB Java. MySQL Java dan MongoDB Java kaitannya dengan menghubungkan basis data dengan Java, dalam hal ini Java Swing. Format pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah ini ada 2. Pembelajaran langsung, yaitu sinkronus. Dalam hal ini, untuk delivery-nya, saya lakukan dengan cara ceramah, menggunakan slide presentasi, kemudian diskusi, dan demonstrasi langsung. Untuk demonstrasi langsung, saya langsung menggunakan baik text editor maupun GUI editor. Kemudian untuk interaksi dengan mahasiswa, biasanya saya menggunakan video conference, dalam hal ini Google Meet. Kemudian di tengah perkuliahan, saya juga biasanya lakukan polling menggunakan fitur yang ada di Telegram. Untuk asesmennya, tes secara lisan, kemudian dilihat juga dari unjuk kerja, yaitu hasil praktikum, hasil tantangan atau tugas, dan juga presentasi. Sedangkan untuk pembelajaran tidak langsung, untuk proses delivery-nya, saya lakukan dengan menggunakan modul elektronik, kemudian slide presentasi, dan video YouTube. Modul elektronik, slide presentasi, dan video YouTube ini saya buat secara mandiri, dengan harapan agar mahasiswa dapat lebih memahami apa yang ingin saya sampaikan. Untuk interaksinya, biasanya kalau tidak langsung seperti ini, saya lakukan menggunakan chatting dan polling Telegram. Kemudian juga ditambah dengan komunikasi melalui Google Classroom. Sedangkan untuk asesmennya, dilakukan dengan cara melihat unjuk kerja, dalam hal ini hasil praktik dan tugas mahasiswa, serta proyek. Evaluasi pembelajaran ini didasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama, saya melihat partisipasi mahasiswa selama perkuliahan, kemudian hasil prakteknya, kemudian hasil tantangannya atau presentasinya, kemudian tugas-tugas yang berhasil mereka selesaikan, dan yang terakhir adalah proyek.
Baik, itu tadi informasi tentang mata kuliah pemrograman visual di Prodi S1 Teknologi Informasi. Langsung saja kita simak bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kembali. Nah, sebelum kita memasuki inti materi perkuliahan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga proses belajar kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak ada kata selesai. Selanjutnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa karena perkuliahan ini direkam, maka presensinya nanti akan dilihat dari kehadiran di dalam rekaman ini. Baik, saya izin untuk share screen. Nah, mata kuliah kita yaitu pemrograman visual dan hari ini adalah pertemuan ke-13 dengan materi yaitu MongoDB dan Java Swing. MongoDB sendiri itu adalah salah satu basis data yang termasuk di dalam NoSQL database, di mana basis data ini umumnya digunakan untuk big data, untuk mengelola data-data yang tidak terstruktur, data-data yang tidak relasional. Nah, saya izin untuk memberikan polling. Apakah teman-teman sudah pernah menggunakan MongoDB? Oke, silakan bisa mengisi pollingnya. Wah, ternyata 93% mahasiswa belum pernah menggunakan MongoDB. Tapi sudah mengambil perkuliahan basis data? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, oke. Nah, perkuliahan kita hari ini akan ada beberapa agenda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar ya, terkait pokok bahasan MongoDB dan Java Swing. Kemudian kita akan melakukan setup environment MongoDB di sistem operasi kita. Kemudian kita akan coba mengintegrasikan MongoDB dengan Java. Dalam hal ini kita melakukan eksplorasi. Dan yang terakhir kita akan lebih advance lagi. Kita akan implementasikan hasil eksplorasi kita itu ke dalam proyek yang sebelumnya pernah kita buat, yaitu GUI Swing Combo Box. Di mana di dalam proyek itu awalnya datanya belum tersimpan di basis data, masih statis. Nah, nanti datanya sebelum ditampilkan itu disimpan dulu di dalam basis data MongoDB. Di pengantar ini kita akan bagi menjadi dua bahasan. Yang pertama kita akan coba review pertemuan sebelumnya dulu. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran untuk pertemuan ke-13 ini. Nah, materi yang sudah pernah kita pelajari, karena kita kan sudah pertemuan 13 nih, itu ada banyak sekali, mulai dari JFrame, dan dari sana gitu ya, hari ini kita akan mempelajari tentang MongoDB dan Java Swing. Kita akan praktek langsung di sini. Jadi saya akan demonstrasikan secara langsung, teman-teman harapannya bisa mengikuti. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan 13 ini, teman-teman ini diharapkan mampu melakukan pengaturan lingkungan untuk MongoDB, utamanya di sistem operasi Windows ya, nanti saya demonstrasikannya. Kemudian mampu menghubungkan MongoDB tadi dengan bahasa pemrograman Java. Dalam hal ini kita batasi untuk insert dan view data. Nanti teman-teman bisa explore sendiri selanjutnya. Mau edit data, mau
hapus data, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman mampu menerapkan si basis data MongoDB ini sebagai media penyimpanan data Java Swing dan NetBeans. Gitu ya. Di sini NetBeans saya sebutkan karena setiap GUI editor memiliki cara yang mungkin berbeda untuk mengintegrasikan MongoDB ke Java Swing menggunakan GUI editor tertentu. Dalam hal ini kita fokus di NetBeans. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu tentang setting environment MongoDB. Ini lebih teknikal. Di sini kita akan melakukan instalasi dua buah aplikasi, yaitu MongoDB itu sendiri dan Mongos gitu ya. Jadi ada yang namanya Mongos. Nanti kita pahami bersama apa itu Mongos. Nah, untuk melakukan instalasi MongoDB gitu ya, teman-teman bisa masuk ke ini. Link ini ya, http://docs.mongodb.com manual installation. Nanti teman-teman akan mendapatkan gambar seperti ini. Ini saya sajikan sengaja agar teman-teman mendapatkan gambaran bahwa oh, ternyata MongoDB itu ada dua jenis loh, ada dua edisi loh, gitu ya. Server MongoDB ini ada dua edisi. Yang pertama adalah Community Edition dan yang kedua adalah Enterprise Edition. Ya, sesuai dengan namanya, kita pakai yang gratisan aja, yang versi community, gitu ya. Dan di link ini teman-teman bisa ya mengecek ya, mau menginstal atau bagaimana caranya menginstal di sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kebetulan saya menggunakan Windows, jadi nanti saya tunjukkan yang versi Windows. Untuk yang menggunakan selain Windows, teman-teman bisa mengacu kepada link-link yang ada di dalam halaman installation yang saya tampilkan ini. Berikutnya, bagaimana cara menginstal MongoDB di Windows ya, khususnya untuk versi Community Edition ya. Ini saya juga sudah tampilkan linknya. Ya. Jadi kalau teman-teman dari yang sebelumnya itu teman-teman klik link untuk cara instalasi Community Edition di Windows akan masuk ke link ini. Sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan instalasi MongoDB di Windows. Tapi di sini saya gunakan installer aja, file.msi. Nah, untuk itu kita perlu download untuk bisa menginstal MongoDB. Kita download dulu nih. Kalau kita klik di menu yang MongoDB download, itu akan nanti diarahkan ke sini. Akan diarahkan ke link yang tampil sekarang. Nanti teman-teman pilih yang MongoDB Community Server untuk saat ini versinya versi 5 ya, 5.04 Community Server untuk Windows yang package-nya adalah MSI. Teman-teman bisa klik download di sini. Apakah teman-teman berhasil membuka halaman download? Saya sudah, Pak. Sudah berhasil, Pak. Sedang proses, Pak. Sudah sampai sini ya? Oke, silakan di-download terlebih dahulu biar kita bisa bareng-bareng nyobanya. Kebetulan saya sudah download. Teman-teman akan dapat file namanya mongodb-windows-x86_64. Ini tergantung versi yang teman-teman download untuk Windows 64 bit atau tidak gitu ya. Untuk versi yang mana? Teman-teman klik 2 kali pada file tersebut, kemudian di next, setujui license agreement-nya. Dalam satu file installer tadi, teman-teman akan menginstal dua software, yaitu MongoDB, yang kedua adalah MongoDB Compass. Jadi ada MongoDB servernya, ini untuk penyimpanan basis datanya. Kemudian ada MongoDB Compass. MongoDB Compass itu adalah GUI ya, GUI untuk MongoDB-nya, yang teman-teman bisa gunakan untuk berinteraksi dengan data yang teman-teman miliki, data yang teman-teman simpan. Jadi interaksinya melalui antarmuka. Nah, setelah selesai menginstal MongoDB, kita selanjutnya menginstal Mongos. Nah, Mongos ini apa sih gitu ya? Mongos ini ya shell gitu ya, atau konsul. Ya kayak command prompt aja gitu ya.
yang mana dia ini sebenarnya dikembangkan dari JavaScript dan Node.js. Ini kita bisa gunakan untuk berinteraksi dengan database MongoDB kita kalau kita malas menggunakan GUI MongoDB Kompas tadi. Muncul seperti ini gitu ya, masuk ke dalam link ini, kemudian akan tampil form untuk mendownload Mongos. Teman-teman tinggal instalasi aja. Setelah teman-teman menginstal Mongos, teman-teman perlu memastikan apakah Mongos yang diinstal tadi terkonfigurasi atau tidak di dalam pet environment variable. Nah, sehingga saatnya kita melakukan koneksi dan eksplorasi MongoDB Java di NetBeans. Tapi sebelum kita masuk ke fase coding, untuk bisa melakukan koneksi menghubungkan MongoDB dengan Java, kita ini perlu yang namanya MongoDB Java Driver. Nah, teman-teman untuk bisa mendapatkan itu sebenarnya bisa googling atau ikuti link yang saya berikan. Sudah berhasil menemukan halaman ini? Oke, sip. Sudah, Pak. Mantap, mantap. Oke. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa ada dua tipe MongoDB Java Driver, yaitu tipe sinkronus. Tipe ini memungkinkan kita mengoperasikan MongoDB secara sekuensial. Artinya satu persatu prosesnya dilakukan. Proses berikutnya tidak dijalankan sebelum proses sebelumnya selesai. Dan tipe yang kedua adalah asinkronus. Ini untuk teman-teman yang ingin mengoperasikan MongoDB secara paralel. Nah, kalau teman-teman menggunakan Maven seperti ini. Teman-teman edit yang namanya file pom.xml. Kemudian kalau teman-teman menggunakan Gradle. Nah, kalau pakai Gradle, teman-teman perlu edit file namanya build.gradle. Tambahkan bagian kode mulai dari implementation sampai akhir. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan driver yang dalam bentuk .jar. Nah, ini yang saya rekomendasikan. Ada yang berhasil membuka halaman ini? Nanti di halaman ini akan ditampilkan daftar driver untuk versi 3.12. Teman-teman pilih yang .jar saja. Apakah ada yang berhasil? Sudah Pak, berhasil. Oke, download-downloadnya udah selesai teman-teman. Kita lanjutkan. Sekarang teman-teman buka NetBeans-nya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan buat kelas. Ya. Kelasnya yaitu eksplorasi MongoDB Java. Tambahkan kode ini. Yang teman-teman perlu lakukan pertama adalah setelah membuat main, ya, teman-teman tambahkan ini. Nah, di sini saya buat objek namanya Mongo Client dari kelas Mongo Client. Nah, objeknya ini guna nanti untuk melakukan koneksi ke server si MongoDB-nya. Server MongoDB itu secara default ya, ketika kita install maka alamatnya ada di localhost dengan port 27017. Itu defaultnya. MongoDB itu umumnya ketika database-nya itu nggak ada nanti bisa di-create. Tapi untuk meng-create database di MongoDB itu ada syaratnya. Kalau misalkan database-nya belum ada. Syaratnya harus ter-create juga collection-nya. Collection. Nah, maka dari itu berikutnya kita buat collection. Mongo collection tipenya dokumen. Ya. Jadi collection ini nanti di dalamnya bisa kita letakkan dokumen. Dokumen itu datanya nanti. Nah, ini kita bikin collection. Nah, kemudian di halaman hostname ini biarkan localhost
password-nya juga sama. SRV record-nya ini biarkan nonaktif ya. Nah, ini kita nggak bahas dulu. Authentication-nya itu di awal nggak ada authentication, nggak ada username password-nya, jadi langsung aja connect. Ada lagi yang sudah sampai sini? Saya sudah, Pak. Oke. Saya sudah, Pak. Sip. Oke, mantap. Selanjutnya kita balik lagi ke NetBeans-nya. Tadi saya hanya mau ngasih tahu kita belum punya loh PEMFIS DB gitu. Nah, di sini kita juga buat collection ya. Collection itu kayak tabelnya lah. Namanya time collection. Ikuti saja dulu penamaannya. Samakan dulu agar kalau ada error-error itu kita sama errornya. Sehingga mudah untuk mengidentifikasinya. Karena saya ada ini ya, sistem out dan lain-lain, maka muncul tampilan seperti ini bahwa sudah connected, collection sudah dibuat, bikin dokumen ya. Dan jangan sampai salah, dokumennya ini dia harus mengimpor yang namanya org bison dokumen. Karena ada banyak kelas dokumen. Dan mungkin saja kita salah. Struktur seperti struktur JSON yang kita lakukan di dokumen ini. Sebenarnya kita sedang membuat seperti ini loh teman-teman. Start, end, session, description, isinya array, gitu. Info, isinya ada keyword dan value. Gitu. Jadi sebenarnya kita sedang membuat ini. Apa yang kita lakukan tadi. Gitu. Tampilannya yang kita akan dapatkan ini. Sebenarnya si MongoDB, cara penyimpanannya seperti ini. Kalau kalian lakukan di MySQL, itu kan baris 1, baris 2, baris 3 itu kolomnya itu harus sama jumlahnya. Tapi kalau di MongoDB, itu propertinya itu boleh beda-beda. Nanti saya akan tunjukkan. Tapi yang ini dulu, sudah selesai belum ini? Nah, harusnya kalau sudah berhasil, nggak ada error, ini teman-teman bisa cek di kompasnya, di reload. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, sudah muncul database namanya PEMFIS DB. Seperti itu. Kalian kemudian silahkan klik ini, yang tengah ini. Nah, kalian akan dapat kayak gini nih. Nah, tampilannya sebenarnya kayak gini. Copy. Klik add data, kemudian pilih insert dokumen. Nah, kemudian tampil kayak gini nih. Kalian tinggal tambahkan di bawahnya. Nanti tampilannya jadinya kayak gini. Di sini saya mau menunjukkan bahwa kita bisa insert data dari Kompas. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa di dalam MongoDB, propertinya antar dokumen nggak harus sama. Kalau berhasil, maka sudah muncul ada 2 nih datanya. Nah, kita udah punya 2 data, yang satu kita bikin pakai Java, yang satu kita bikin pakai MongoDB Kompas. Begitu. Menarik nggak kira-kira materi ini? Menarik, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa yang bertanya tadi? Saya, Fatan Datullah. Oke, Fatan, silakan. Di sini ID kan ke generate sendiri ya, Pak? Nah, itu ID itu berguna untuk referencing datanya apa bukan, Pak? Kayak di MySQL gitu. Iya, sama sebenarnya. Dia sebagai reference-nya. Tapi nggak harus selalu ID ya, nggak harus selalu ID. Kita bisa buat referensi yang lain yang unik lah, gitu.
Dan ID ini kalau di sini tipenya beda ini, gitu ya. Kalau kita jalankan atau panggil ID itu, ini kayaknya string ya. Padahal dia punya format tersendiri, tapi kita nggak bahas dulu. Gitu. Itu sisi uniknya lah mas, kita untuk referencing. Betul. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu. Ada yang sudah ini? Saya sudah Pak. Deklarasikan objeknya di bagian paling bawah setelah deklarasi variabel-variabel yang ada. Jadi nanti seperti ini. Ya, jadi ini kita Java Swing ya integrasinya. Nah, ini tambahkan 4 baris deklarasi objek atau variabel ini. Buat metode make MongoDB connection. Sebenarnya ini copy paste dari koneksi yang sebelumnya. Jadi di sini saya panggil make MongoDB connection tadi, kemudian saya panggil fungsi getTimeData, hasilnya saya masukkan ke time release, kemudian saya hapus semua isi waktu combo box, baru saya tambahkan lagi item pilih, dan di bawahnya saya tambahkan data yang ada di dalam time release yang dari database. Sudah sampai sini? Rekan-rekan? Saya sudah Pak. Saya sudah Pak. Berhasil? Wah, berhasil ya? Alhamdulillah, berarti nggak sulit harusnya. Ada lagi yang berhasil sampai sini? Meski pelan-pelan, akhirnya kita berhasil. Nah, kalau sudah, ada yang namanya tugas mandiri. Di tugas mandiri ini ada 2 soal. Yang pertama, teman-teman tadi kan sudah membuka file contoh swing combo box 1 frame. Yang kita ubah tadi, datanya dari database, baru data time. Sedangkan data hari dan data bulan ini belum. Nah, teman-teman membuat seperti yang data time tadi, tapi untuk data hari dan data bulan, sehingga data yang tampil di combo box itu berasal dari database. Nah, selamat mengerjakan ya. Itu untuk tugasnya. Ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini? Materi, tugas, boleh? Izin bertanya Pak, untuk yang tadi kan kita bikin yang bulan dan hari itu berarti bikin kayak tadi lagi ya Pak, input data manual dulu? Iya, nggak harus manual, teman-teman boleh langsung dari ini kompasnya. Itu tadi kan saya hanya mencontohkan ada beberapa alternatif. Jadi Baik, di input aja datanya langsung dari kompasnya. Iya, sama-sama. Semuanya juga gitu, yang fakultas, jurusan, prodi, boleh kayak gitu. Yang penting nanti data dari database bisa tampil di combo box. Itu perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan semua proses yang kita lewati tadi kembali pada kita, menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak ada kata selesai. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.